Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Selamat malam Ibu Bapak sekalian, guru-guru hebat. Apa kabarnya? Hari ini istilahnya menu spesial, spesial pakai telur kayak martabak. Karena pada malam hari ini kita tidak bahas materi, tapi kita mengundang tamu yang kalau Bapak Ibu menyimak atau mengikuti diklatnya dengan baik, harusnya jadinya seperti Bu Guru yang sekarang jadi bintang tamu pada malam hari ini. Ya, jadi eh, kita ingin ada benchmarking ya, bukan membanding-bandingkan, tapi benchmarking itu artinya ekspektasi, harapan, kenyataan, seperti apa sih yang kita ingin dapatkan dari diklat ini. Nah, saya membawa sosok yang sudah unggul gitu ya, yang sudah berprestasi, setidaknya prestasi di dunia keviralan, karena sudah viral, akunnya sudah banyak yang follow, subscribernya banyak, dan Bu Guru ini rajin berbagi ya, berbagi macam-macam ya, video, ya template, ya macam-macam ya, dan artinya Bu Guru kita ini tidak pelit gitu ya, tidak pelit mau berbagi gitu ya. Sengaja kita undang agar Bapak Ibu bisa punya gambaran sebenarnya kita Unggul Akademi PGRI itu berharap seperti apa gitu ya kepada Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya tidak muluk-muluk sih, udah sering sih dibicarakan. Cuman sekali-sekali kita tidak perlu bicara materi, kita diskusi saja eh, tentang sosok yang akan kita yang sudah hadir di depan Bapak Ibu sekalian ini. Bu Guru Ria saya perkenalkan. Selamat malam Bu Guru Ria. Selamat malam, Pak James dan Bapak Ibu Ya, semuanya. ya Bu Guru Ria ini saya panggilnya Bu Guru Ria karena itu akunnya ya. Jadi akunnya harus lengkap itu. Bu Guru Ria. Di IG-nya di ini semua namanya Bu Guru Ria gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah Bu Guru Ria yang sudah bergabung bersama kami, bersama kita. Dan Bu Guru Ria saya perkenalkan acara ini namanya Gemar ya. Guru Indonesia Maraton Belajar. Disebut maraton belajar karena sebenarnya tidak berhenti. Jadi setiap saat selalu ada materi baru kita insert di LMS Bu Guru Ria. Jadi namanya unggulakademi.com. Itu LMS dan pendekatannya beda sama LMS-LMS yang lain ya. Kalau LMS lain itu kan materinya udah jadi semua gitu ya. Baru di ini. Kalau kita enggak gitu. Kita adaptif dengan peserta. Jadi ada tahapannya karena teman-teman kita tidak semua biasa pakai LMS. Jadi kalau kita kerjasama atau pakai platform LMS yang udah jadi, pasti banyak yang kesulitan. Ya, ya ini pelan-pelan karena literasi itu kan tidak sama ya. Level pemahaman teman-teman kita, Bapak Ibu guru tidak sama. Ada yang sudah bagus, ada udah sering itu ya. Di sekolah juga pakai LMS, ada yang sama sekali belum nyenggol gitu. Jangankan nyenggol, lihat aja belum gitu. Jadi kalau di sini kita pelan-pelan Bu Ria. Karena penyelenggaranya juga yang kedua adalah SLCC, Smart Learning and Character Center. Jadi di PGRI itu ada alat kelengkapan organisasi yang namanya SLCC. Selain SLCC ada Perempuan PGRI, LKBH, untuk hukum ya, bantuan hukum. Terus ada APKS untuk kelompok-kelompok seperti MGMP lah. Ya, itu contoh alat kelengkapan. Salah satunya yang saya hari ini adalah yang menyelenggarakan acara ini adalah SLCC. Karena bunyinya smart learning, maka memang harus namanya smart ya harus berbasis IT atau Bu Ria, ya kan? Masa iya smart learning tanpa IT? Jadi kita membiasakan. Tetapi pembiasaan itu kita coba tingkatkan levelnya, Bu Ria. Jadi tidak seperti yang sampai sekarang masih terjadi. Kalau bikin acara, mainnya di grup WA, link Zoom-nya ditaruh di grup WA, lalu bikin Bitly atau SID, ya kan untuk absensi, link absensi ditaruh di grup gitu ya. Akhirnya WA jadi LMS. Lalu minta materinya, minta videonya, ini semua ditaruh di LMS. Pertanyaannya,
benarkah WA itu sudah menjadi atau dibuat seperti LMS? Itu media komunikasi, ya kan? Bukan alat pembelajaran. Walaupun bisa dipakai untuk diskusi. Saya bicara standar smart learning, Bu Ria. Yang bukan standarnya orang Indonesia, Konoha katanya gitu. Jadi kalau pakai standar internasional ya WA itu bukan LMS. LMS itu aplikasi gitu. Di situ Anda bisa dapat materi, di situ nggak ada absen kalau LMS ya. Karena Anda kalau login ya masuk ikut ya sudah terrecord gitu. Sama kayak Zoom gitu ya, Bu ya. Jadi kalau Anda masuk masuk jam berapa ya udah ketahuan. Nggak ada absen di sini. Jadi tradisi budaya yang terbentuk di dunia digital sejak pandemi itu sayangnya salah arah gitu. Jadi kami SLCC namanya Smart Learning ya berusaha untuk mencoba pakai standar internasional. Jadi kalau Bapak Ibu nanti bertemu atau suatu saat berkomunikasi dengan anak-anak yang sudah dewasa, anak-anak kita dulu masih muda, sekarang udah dewasa, di luar negeri sekolahnya atau di standar internasional pakai LMS, terus lihat gurunya nggak pakai LMS kan malu ya. Hari gini gitu loh. Itu Buria. Jadi acara ini Gemar ini menggunakan LMS sengaja ya karena ini bagian dari upaya perubahan mindset, perubahan perilaku yang membiasakan ya. Jadi tidak ada grup WA-nya itu hanya untuk pengumuman gitu. Jadi tidak ada yang di-share. Karena dulu pengalaman awal-awal Bu Guru Ria bikin seminar dengan cara yang sampai sekarang masih terjadi itu, yang daftar hanya 500 guru waktu pandemi Bu Ria. 500 guru yang hadir waktu itu belum ada Zoom ya, pakai Microsoft Teams kalau nggak salah. Yang hadir setiap kali acara itu 100, 200 gitu. Ya paling banter 200 itu udah bagus lah. Tapi dari 500 yang daftar sekali setiap itu satu minggu itu. Satu minggu acara dari Senin sampai Sabtu. Yang hadir di Zoom itu cuma 100. Paling banter mentok-mentok ya 200 kurang lah. Yang minta sertifikat 1.000 lebih. Kan heran kita, zaman itu kan bingung kita ya. Isi form gitu. Ternyata formnya yang beredar kemana-mana. Link Zoom-nya nggak beredar gitu. Jadi yang penting dapat sertifikat. Lah ini kan hati bahaya Bu Guru Ria, setuju nggak? Kan bahaya kalau hal-hal begini dibiasakan gitu ya. Yang penting sertifikat, materinya nggak penting gitu. Wah gawat kita ini. Hanya butuh kertasnya aja untuk apa menaikkan gaji, menuntut sertifikasi gitu kan, dapat honor gitu. Tapi kualitas nanti aja gitu. Wah itu kan bahaya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, ini saya sengaja nih, udah ayo kita udah sering tuh seperti itu, kita sudah belajar. Nah, sekarang saya mau ngajak guru yang nggak perlu diajarin lagi, yang literasi digitalnya sudah oke gitu kan, bahkan sudah pakai AI pula gitu. Baik Bapak Ibu tuh pengantar dari saya kepada Bu Ria, jadi biar Bu Ria tahu ini di forum ini seperti apa, siapa saja yang hadir. Saya di sini hadir guru mulai TK sampai SMA SMK guru-guru Ria. Jadi mix gitu ya. Jadi mix. Jadi ada yang memang sudah literate, ada yang masih baru tahu, baru kenal IT gitu. Jadi ya, sangat majemuk sehingga tidak heran kalau masih banyak yang belum terbiasa LMS. Tapi santai saja. Teman-teman di sini agak dipaksakan ya. Banyak yang ngomel, protes, ya biarin aja. Ya, kalau dikompromi nanti nggak jadi-jadi kita nanti. Ya, kadang perlu begitu ya Bu Guru ya. Sebagai guru kan kadang kita harus tegas sama siswa. Asal jangan ditempeleng aja nanti masuk ke ditangkap polisi ntar. Baik, itu Bu Guru Ria. Bu Guru Ria sebenarnya santai, nggak ada presentasi. Eh, Kepingin sharing aja. Nah, mohon sekarang saya persilakan Bu Ria cerita apa yang sudah Bu Guru Ria lakukan di dunia smart learning ini. Lah, silahkan cerita, tidak perlu PPT, tapi mungkin tunjukkan IG-nya, tunjukkan YouTube-nya, apa yang Bu Guru sudah lakukan. Itu dulu Bu Guru ya. Saya persilakan Bu Guru Ria. Nah, teman-teman silakan disimak ya. Pak akan lebih bagus kalau Bapak Ibu buka kamera dong. Saya sama Bu Guru Ria buka kamera, masa Bapak Ibu sembunyi di balik layar. Monggo Bu Guru Ria, Ya, terima silakan. kasih Pak Jem. Nah, sebelum itu nyambung yang tadi tuh mengenai sertifikat. Ternyata di Zoom itu yang ikut cuma 100-200 ya. Nah, Iya, waktu itu, waktu masih ada platform Merdeka Mengajar tuh.
Hmm. awal-awal pasti kan kita disuruh upload tuh sertifikat. Nah, kombel saya tuh ngadain, Pak. Nah, Hmm. sampai setelah itu HP saya nomor WA saya tuh diteror sampai malam di WA, di telepon yang minta sertifikat ada sampai 2.000. Masya Tuh kan, ternyata Bu Guru Ria mengalami kan? Iya, ngalamin banget. Soalnya waktu masih awal-awal tuh kita yang harus ngumpulin upload untuk sertifikat dan lain-lain itu kan. Iya, Jadi iya. mereka banyak yang takut pada istilahnya berburu sertifikat kan gitu. Pemburu Waktu sertifikat. awal. Ya dulu Iya, istilahnya begitu ya. iya berburu. Sekarang kan udah nggak ada. Ya masih ada, masih, masih. Oh, masih ya. Masih, Nah, masih maksudnya kalau kan PGRI nggak mungkin. harus ini, maksudnya nggak harus untuk upload gitu kan. Iya. Tapi ya memang kalau untuk share link absensi masih tetap ada sih, emang pastinya di share di grup gitu. Saya juga ngalamin itu sendiri. Iya. Ya, ternyata masih ada, tapi tinggal dikit Bu Guru. Jadi Oh gitu. udah nggak seperti dulu. Ya betul, dapat teror juga. Itu HP nggak pernah berhenti bunyi. Iya, Ada sampai yang meminta dengan memelas gitu ya. Kasihan saya Pak, gitu. Waduh, ngemis sampai ngemis gitu. gitu. Oke, yuk Hmm. kita sharing-sharing aja ya sekarang ya. Ya, silakan Bu Guru ya. Saya nampilin ya Pak ya. Mau enggak? Sorry, saya Masih belum belum kasih ya. co-host ya. Bentar, Iya, maaf. Silakan Bu Guru ya. sudah. Sudah terlihat ya. Silakan, sudah. Oke. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Boleh nih dari daerah mana aja boleh di komen nih ya. Ada yang udah kenal saya belum? Apa jangan ada apa jangan-jangan Hmm. udah ada ini nih yang dari Sidoarjo banyak ya. Yang saya dari Kecamatan Buduran loh. Oh, Mungkin orang ada Sidoarjo. yang Sekota iya, kita berarti. Oh, iya. Gresik, Banjarnegara, Jawa Tengah. Oh, Gresik, Banjarnegara. Masya Allah, Ibu Titi. Ada yang dari mana lagi nih, Bapak Ibu? Yang paling jauh. Oh, banyak dari Gresik, Banjarnegara. Banjarnegara. Masya Allah. Saya belum pernah tuh ke Banjar. Kalimantan Tengah, Pak. Yang paling jauh tuh. Hmm. Nah, oke. Ini pesertanya sampai Sumatera, Bu. Oh, Sumatera, gitu. Kalimantan, Bali, Oh iya iya iya. Saya kira itu Cirebon. dari ini Provinsi Jatim aja Oh, gitu. boten. Karena penyelenggaranya ini PB, Bu Ria, PB PGRI. Oh gitu. Ya memang saya dari Berbalik. Jatim ya, Bu, tapi Iya, saya kira itu khusus untuk Jatim gitu. nasional sebenarnya. Kenal ya. Oke. Nah, oke. Kita malam ini sharing-sharing aja ya. Sharingnya itu mengenai praktik pembelajaran sih sebenarnya yang sudah saya terapkan di kelas. Sebenarnya saya itu eh, guru, guru SD ya, guru SD di salah satu SD di Sidoarjo, Jawa Timur. Saya kebetulan sekarang masih dipercaya untuk mengajar di kelas 5. Nah, ini saya itu bukan membahas untuk bukan tentang teknologinya sih, tapi Ya. tentang keberanian kita untuk mencoba aja gitu. Dari cerita nyata dari ruang kelas, kemudian tentang bagaimana seorang guru itu belajar IT, bukan untuk jadi ahlinya, tapi untuk terus berkembang bagi siswanya gitu. Jadi kita kan nggak perlu mencoba untuk jadi ahli dulu, tapi bagaimana cara kita untuk berani mencobanya itu yang terpenting. Tuh. Nah, saya itu bukan seorang guru IT ya. Saya juga guru SD biasa. Kemudian saya hanya guru yang ingin sebenarnya yang ingin pembelajaran itu terasa lebih hidup, lebih menyenangkan, yang pastinya lebih dinantikan sama anak-anak. Nah, karena apa sih? Karena dulu itu saya merasakan waktu di kelas itu merasa bosan dari pagi sampai siang itu cuma ngajarnya itu kayak gitu-gitu aja. Saya Hmm. ngajar
bosen gitu. Nah, apalagi murid saya yang setiap hari dengerin saya, ketemu sama saya gitu. Nah, gimana caranya saya itu bikin suasana kelas itu jadi merasa bikin anak-anak itu nyaman, saya dirindukan sama murid-murid itu. Nah, tapi kadang hasilnya itu pasti awalnya itu berantakan. Kadang juga gagal total. Nah, tapi dari situ itu kita belajar satu hal penting, bahwa inovasi itu bukan soal alatnya, tapi soal niat dan keberanian kita untuk berani mencoba. Itu. Ya kadang guru-guru cepat malen karena error dikit Hmm. udah takut, udah ini. Nah, lebih ke panik ya, Pak, biasanya ya. Iya. Nah, perkenalkan, itu pengantar dari saya Bu Guru Ria, guru yang suka bereksperimen, istilahnya di kelas, menciptakan media pembelajaran sederhana tapi bermakna. Nah, lewat akun Bu Guru Ria dari TikTok, dari Instagram, dari YouTube. Nah, saya itu berbagi pembelajaran, jadi berbagi pelajaran untuk yang guru biasa, yang belajar dari hal-hal baru dari Canva sampai ke AI. Nah, semuanya itu berawal dari rasa ingin tahu pastinya dan berani mencoba dan berani untuk mencoba gitu. Jadi Bapak Ibu itu misalkan ada hal baru lagi nih, ada sekarang yang paling hits itu kan AI ya. Nah, pasti murid-murid itu kan sekarang lebih pengalaman gitu menggunakan AI-nya itu gimana, ngerjakan soal pakai AI, ada yang namanya AI itu ada yang namanya Cici. Nah, itu pasti digunakan sama anak-anak gitu. Jadi kita sebagai guru itu eh, nggak boleh untuk ketinggalan gitu. Zamannya anak-anak kan sekarang juga sudah pakai zaman yang di era teknologi gitu. Nah, dari bingung itu tadi muncullah sebuah keberanian gitu. Halo Pak Jam, suara saya aman kah? Aman, aman, lanjut. Oh, oke, oke. Ya, jadi saya nggak Nah, mau potong-potong, nggak enak. oke. Lanjut, lanjut. Awalnya itu saya bingung gitu ya, harus mulai dari mana. Takut, pasti takut salah itu pasti gitu ya. Terus kemudian takut dibilang sok paham teknologi itu juga gitu ya. Apalagi dengan guru-guru yang istilahnya itu yang lebih senior gitu kan. Pasti ada aja yang seperti itu gitu. Tapi rasa takut itu membuat saya untuk berani mencoba karena pengennya itu di kelas itu lebih merasa untuk hidup. Kemudian anak-anak itu suka untuk belajarnya. Bagaimana anak-anak itu nggak selalu menanyakan untuk Bu kapan istirahatnya, kapan pulangnya. Tapi pengennya itu, Bu kita hari ini tuh mau praktek apa, belajar apa. Nah itu pengennya itu. Nah tapi saya pikir itu kalau terus nunggu untuk siap, nggak berani mencoba, mungkin saya nggak akan pernah mulai itu. Hmm. Jadi saya coba secara pelan-pelan dulu, kemudian sambil belajar dari kesalahan yang ada itu. Nah, Game kartu kuartet ini, dibalut QR. bentar-bentar, ini ya, Game ini. kartu kuartet dibalut QR. Halo Bapak Ibu, permainan kuartet ini dapat lebih menyenangkan dengan Bisa dilihat dulu ya untuk Ya, videonya. tapi teknologi di AR layar loh. yang Permainan di-share baru kuartet Canva ini ya, Bu yaitu ya? sudah saya sesuaikan Iya, dengan pembelajaran tentang keragaman Masih sosial. Canva ini? Ya, karena menggunakan AR, peserta didik dapat melihat bendanya secara 3 dimensi dan nggak tentunya muncul untuk videonya, Pak. Enggak, game masih Canva. kuartet. Ini yang di sini. Di kami masih Canva. Iya, yang pertama mencoba di sebelah kiri kan ada video, nggak muncul. Nggak muncul, Bu. Oh, bentar-bentar. Masih layar, itu. Pertama kali mencoba. Ini Game kartu kuartet dibalut AR. Halo Bapak Ibu, permainan kuartet ini dapat lebih menyenangkan dengan teknologi AR loh. Permainan kuartet ini yaitu sudah saya sesuaikan dengan pembelajaran tentang keragaman sosial dan budaya. Karena menggunakan AR, peserta didik dapat melihat bendanya secara 3 dimensi. Dan tentunya akan terlihat lebih nyata dan menyenangkan loh. Cobain deh, pasti peserta didik ketagihan dengan media seperti ini. Ingin menerapkan kartu kuartet ini dengan teknologi AR-nya? Silahkan komen kuartet. Nanti link filenya akan saya kirim DM secara otomatis. Nah, itu salah satu video pertama kali saya mencoba untuk
AR, yaitu media digital. Nah, hasilnya itu kan sederhana ya, dari kartu kuartet itu nanti akan muncul 3 dimensi sebuah rumah adat, baju adat gitu. Tapi rasanya itu sangat luar biasa. Ada rasa bangga karena karya sendiri gitu. Dari situ saya mulai untuk percaya bahwa belajar IT itu bukan tentang bisa atau tapi tentang mau mencoba dulu. Nah, dari Bapak Ibu guru nih, siapa nih kira-kira yang sudah pernah mencoba untuk augmented reality? Boleh di-share di kolom komentarnya tuh. Ya, Ada mari, yang pernah? mari Bapak Ibu komen. Ada yang sudah Augmented ada? reality. Iya, siapa yang pernah coba? Nggak ada? Atau ngomong belum pernah tahu juga boleh Iya, kok. iya, boleh. Baru denger juga boleh gitu. Silakan. Oke. Sambil Buria menyiapkan Belum yang pernah, lain, belum pernah monggo. ada yang pernah nyoba AR atau Hmm. media IT apa nih kira-kira yang udah pernah dicoba? Nah, ini siapa nih? Oh, belum, Ibu. Belum Oke. pernah Belum. mencoba Ibu, Oh, baru belum Minta dengar coba. diajarin. AI. Oke, itu sudah ada Ajarin, nanti. Bu. Oke, terus siapa lagi? Mungkin bukan dari AR, mungkin ada media lain, misalkan kayak yang paling sederhana itu kayak Word Wall, itu ada yang pernah nggak? Quizzes gitu. Ah, kalau khusus banyak pasti. Nah, Yakin iya, saya. ya Word War, Wall World gitu. War pernah pasti. Nah, banyak. Nah, itu banyak ya. Kalau itu sudah familiar banget kayaknya ya, Pak. Iya. Kayak ini Educa Play, pernah coba belum? Yang main game kata tuh. Ada juga yang main game masak-masakan kayak terus juga ada untuk yang cari harta karun. Nah, itu banyak tuh. Oh, sudah pernah Ibu. Oh, pernah Educa Play. Bu Yuni Purwanti pernah coba yang apa Ibu Yuni? Ibu Yuni pernah nyoba yang apa Ibu Yuni Purwanti? Nah, nyoba yang kodok itu belum Oh, belum yang nyoba. kata. Iya, Educa Play. Nah, itu Saya lebih suka pakai Zplay, apa? si quiz, Oh, kuis ya. yang si Si quiz. Z Quiz. Oh iya, Hmm. Z Quiz. Ya, si quiz Z itu anak-anak Quiz. lebih interest, Bu ya. Ya, boleh itu. Ada lagi nggak kira-kira yang lain? Bu Yudi tapi pernah pakai AR nggak? Apa Pak James? Pernah pakai AR nggak? Augmented reality. Belum Bapak. Kemarin kan terkendala tidak bisa masuk Bapak. Hmm, Nggak tahu sekarang tak. sekarang kan ini AR itu kan juga terintegrasi sama akun Belajar, belajar ID. iya belajar ID baru-baru ini kan Bu. Iya, Kemarin kan belum. heeh. Jadi kalau pakai akun biasa itu terbatas. Iya, Baru jalan berapa kalau langsung dulu itu nggak bisa. kalau dulu itu saya mau bikin yang kartu kuartet itu harus bayar dulu, yang Iya, pro harus ikut yang pro dulu karena sekarang kan sudah terintegrasi sama akun belajar ID jadinya iya. lebih enak gitu. Seperti puzzle orc itu juga kan, puzzle orc itu kan juga dibatasi sekali. Ya, Wah, Bu sekarang Yuni juga keren, udah nyoba macam-macam Bu Yuni iya nih. iya Nah, ini Bapak, kalau kita hanya satu macam gitu, terkadang kan bosen ya Bapak. Kita sendiri yang buat itu juga bosen. Jadi iya. begitu ada informasi baru dicoba Pak, dicoba terus. Nah, itu Pokoknya mantap dari nih. awal awal mau mencoba itu pasti ketagihan ya Bu Yuni Iya ya. betul Bu Ria. Iya. Eh, kayak kemarin tuh saya lagi ketagihan yang ini apa Zi Quiz itu ya. Ya, Quiz itu sirkuit. saya pakai itu dengan 5 soal, meningkat 10 soal. Kan semakin Hmm, luas kan tayangannya itu kan. ya. Peta-peta data kartunya semakin luas. Itu anak-anak semakin tertantang. Jadi ya Iya. gurunya juga tertantang gitu. Bu Guru Yudi ngajar jenjang apa, Bu? Saya SMP Bapak. Oh, SMP. untuk anak SMP padahal ya. Kadang Iya, itu gini, Bu. Kalau saya kan nge-share-nya kan untuk anak SD ya. ya. Nah, terus kadang itu banyak yang komen gini, iya kalau anak SD itu suka masih diajak kayak gitu, kalau di SMP, SMA itu kayaknya nggak cocok gini, padahal belum dicoba. Iya. Itu udah pesimis Apalagi kuisis itu duluan. kan, kuisis Iya. itu kuisis itu kalau saya beri kuis itu yang untuk anak-anak itu yang seri tantangan yang bisa menghancurkan temannya sendiri itu sewenang. Jadi temannya udah naik ke atas, dihancurkan, mati, jatuh, dari Ya, bawah lagi sewenang lagi, bu lagi gitu. iya. Iya, pastinya itu gitu. Kayak berlomba-lomba kan. Aduh, apa istilahnya itu kompetisi sama anak Iya. sama murid-murid sama teman-teman yang lain kan Tapi gitu. kan Iya. kalau di tempat kami kebetulan Bu memang kendalanya kan dilarang bawa HP.
gitu Oh kan. gitu. Nah, Iya. jadi kalau kalau pas waktu kan saya kalau ujian STS dan Mm-mm. SAS itu memang saya enggak pernah pakai kertas sekarang. Jadi Ya, saya memakai ini permainan-permainan ini sehingga anak tuh tidak berasa kalau itu ujian. iya, betul, Ya, betul terus banget saya itu. juga mudah karena nanti untuk pelaporan nilainya kan langsung Ya, keluar dengan dirinya. nggak Dan perlu juga Iya, kita iya, koreksi, Bu Yuni. by apalagi di system, by system. iya, sekarang kan apalagi di kuisis itu sekarang kan setelah terintegrasi dengan belajar ID itu langsung ada diferensiasinya, langsung ada laporannya. Jadi kalau bisa untuk meminta analisis ulangan harian tuh langsung jadi. Jadi kita nggak perlu mikir-mikir lagi gitu. Iya, lebih Hmm. mempermudah Iya, administrasi gurunya kan. iya betul Bu Ria. Jadi Bu Tuh. Yuni ini sefrekuensi sama Bu Rian. Iya, yang lain yang belum pernah cobain dulu. Satu yang Hmm. penasaran, kita penasaran dulu ya. Kita bikin Bapak Ibu guru lain penasaran dulu ya Bu Yuni ya, biar mereka Iya, itu berani untuk bikin mencoba. kepo, Iya Iya, bikin betul, kepo. betul betul. bikin penasaran dulu. Kalau di tempat saya bilangnya bukan kepo Pak James, Apa? diracunin, Diracunin. Bu Yuni dari mana diracunin. sih? Bu Yuni dari mana? Dari Gresik Ibu. Oh, dari Gresik. Oh, dekat Iya, sama saya kan. iya. Jadi kalau bukan dikepoin tapi diracunin kata teman-teman. Udah, Awalnya itu kan dari kelas kita sendiri dulu gitu. ya, Nanti bakalan Bapak Ibu guru lain itu bakal ngikut juga, penasaran mau bikin apa sih, misalkan pakai media atau apa gitu. Pasti itu eh, murid-muridnya itu juga pingin ikutan gitu. iya. Awalnya ya gitu, coba kita sendiri dulu, tapi akhirnya nular ke yang lain. Kalau saya gini Bu Ria, kalau ngomong ke Gimana? teman-teman, saya ada yang baru, ada yang baru. Siapa yang mau gitu. Oh gitu. Kalau Udah saya kayak enggak, udah kayak kalau sales ya, Bu. iya. Kalau saya enggak, kalau saya lagi bikin apa gitu di kantor, misalkan bikin media, bikin ubur-ubur gitu ya. Tapi ini bukan yang permainan yang tentang IT. Jadi bikin sendiri, ada gambar ubur-ubur, kemudian ada tentakelnya banyak gitu. Terus mereka tuh pada kepo, bikin apa sih Mbak gitu. Ini loh Bu, bikin mainan gitu. Terus akhirnya teman-teman itu, Mbak aku mau, Mbak aku mau. Ya boleh, akhirnya tak kasih template-nya. Nanti diganti soalnya sendiri ya gitu. Hmm. Terus kemarin yang terakhir itu bikin ini soal tentang pecahan tapi dari telur. Telur-teluran gitu. Saya minta ke teman-teman, siapa yang punya tempatnya telur yang kayak karton gitu, jadi buat tempat telur gitu. Hmm. Nah, itu saya kasih gambar ayam, saya printkan gambar telur-telur, dan di balik telurnya itu saya kasih soal-soal tentang pecahan gitu. Buat apa sih, Mbak? Buat media ini loh, Bu. Oh, oh, no ay gitu kalau katanya orang Jawa gitu ya. Oh, no ay sing diganti. Menginspirasi ya Bu Ria ya, Terus akhirnya, menginspirasi. Mbak aku juga mau, ya pakai aja template-nya ini gitu. Jadi nanti disesuaikan sendiri soal-soalnya sama teman-teman gitu. Mungkin Ada Bapak Ibu videonya nggak Bu Ria yang kayak gitu? Ada nggak? Yang Ibu pernah Bu Ria eh, share di IG apa TikTok ada, atau YouTube? ada Bapak Ibu guru bentar-bentar. yang lain kalau punya sesuatu kayak Bu Yuni yang frekuensi boleh dong ngomong. Nggak apa-apa. Iya, silakan, Nggak perlu boleh. buka kamera nggak apa-apa. Iya. Ini videonya di Canva jalan nggak sih? Jalan ini Bu Ria. Oh, jalan itu ya. Ini Videonya jalan lagi nggak Ibu ini? lagi Jadi ngeklik-ngeklik kartu ini. kuartet di Videonya jalan, kedengaran suaranya, Pak. Kedengaran, kedengaran. Oh, Yang tadi videonya. Oke. kedengaran. Oh ya, oke. Saya lanjut lagi ya. Nanti ada Monggo. contoh lain. Tuh. Saya nggak tampilin penuh biar kelihatan nanti ininya, videonya. Nah, kayak tadi ya, kenapa sih saya mulai belajar IT? Nah, awalnya itu bukan karena ingin jadi ahlinya, tapi karena saya ingin itu anak-anak belajar dengan cara yang mereka pahami lewat gambar, lewat warna, cerita, dan permainan. Nah, IT itu bagi saya itu bukan soal teknologi aja, tapi cara baru kita sebagai guru untuk mendekatkan pembelajaran dengan dunianya anak-anak. Nah, anak-anak lah yang membuat saya belajar teknologi. Masa iya saya sebagai gurunya kalah gitu sama dunianya anak-anak gitu ya. Dari mereka tahu main game, nah dari game itu akhirnya dibuat untuk pembelajaran. Nah, dari keberanian mencoba itu hadirlah banyak cerita. Setiap eksperimen kecil di kelas itu membawa pembelajaran besar. Nah, bukan hanya untuk siswa, tapi juga untuk saya
Dan inilah beberapa praktik baik yang lahir dari keberanian. Nah, ada yang tahu nggak kira-kira yang nonton di TV nih? Pak James tahu nggak yang Family 100 tuh? Zaman dulu. Nah, itu saya Sekarang masih ada ya Indosiar ya? kayaknya ada sih kayaknya. Masih ada ya, ya. Masih ada ya. Nah, Hmm. itu. Nah, ini nih di gambar yang tengah ini saya itu adopsi dari permainan Family 100 gitu. Jadi, saya bagi beberapa kelompok nih ya. Nah, ini kelompok satu, ini teman-temannya yang jadi supporter. Nah, ini ada timnya, tim satu dan tim dua gitu. Jadi saya sebagai hostnya. Di sini nanti itu keluar muncul sebuah pertanyaan. Nah, pertanyaannya bisa diganti-ganti apapun itu. Ini tuh dibuat dari PowerPoint. Nah, kemudian nanti anak-anak itu menebak jawabannya berdasarkan di sini tuh ada nggak kira-kira gitu. Ada yang pernah cobain ini nggak? Ini juga saya share juga di Instagram di TikTok gitu. Ada yang pernah cobain ini? Ada yang Ini pernah udah coba Bapak Ibu? Family 100. Oh, pernah Bu Pernah. Kartika. Dari mana Bu Kartika ini dapat ini template-nya? Bikin sendiri atau gimana Bu Kartika? Mana nih Bu Kartika 267 nih? Boleh ngobrol, silakan. Ini ada pertanyaan dari Bu Sarotun, Pak. Maaf Bu Guria, bagaimana solusinya untuk siswa SD yang belum punya HP? Itu kalau saya itu pakai LCD aja gitu. Karena kan nggak semua punya. Oh, dari website Buria. Oh, Bu Kartika Wah, ini dari website. Iya ada. penggemarnya Buria ini sudah ada ini. Iya kayaknya ini ya, kayaknya udah kenal sama saya. Nah, untuk busa rotun itu kalau saya itu pakai LCD gitu. Jadi meskipun semuanya nggak punya HP, jadi kita bisa mainkan pakai LCD yang ada di kelas. Saya saya dulu pakai Oh Wants to be Millionaire. Wah, Bu Yuni lagi nih Pak. Boleh Bu nih Yani kayaknya ini. sefrekuensi deh sama kita. Iya ya, Bu Yuni. Wants to be Pasti anak-anak seneng ya Bu Yuni. Bu Kartika gimana nih Bu Kartika? Boleh ngobrol Bu Kartika? Boleh open mic-nya Bu Kartika? Dipersilahkan. Mana nih? Bu Kartika dari mana? Mana nih? Malu-malu kayaknya Pak James. Memang masih di Oh, luar. masih di luar. Tapi dengerin, Oke. dengerin. Ya, ya. Oke, siap. Kalau One Itu Miliuner tuh dulu sebelum ini Pak Jim banyak banyak jenis-jenis Apa? jenis-jenis aplikasi di tempat kami dulu awal-awal sudah pakai ini kita di sekolah Hmm. kami tuh berawal dari Hmm. guru bahasa Inggris yang membuat memakai ini terus kemudian berdampak ke teman-teman lainnya karena didampakkan Karena diimbaskan diracunin ya, karena ya diracunin. iya diimbaskan kebetulan eh, teman-teman yang dari bahasa Inggris ini kan muda-muda, mas gurunya muda-muda. Hmm. Jadi lebih 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 fresh gitu waktu itu. Nah, itu sudah buat. Jadi sebelum ada kuisi dan sebagainya, itu teman-teman sudah mengenal What Video Millionaire sama ini. Yang itu loh, Bu Apa? Ria, dia di SCTV itu loh, yang pakai helm itu loh. Apa? Pakai Ya helm. namanya. Yang pakai helm, yang ada Ya, tulisannya. tahu yang tebak-tebak Oh, gitu. ya, 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 ya. Oh, iya, itu. iya, tahu. Tapi Nah, lupa itu. Apa namanya ada apa. guyonannya? Ya betul, ya Enggak. betul. Iya, Gitu iya. ya. Ya. Kurang tepat. Salah, salah, Ya, salah topik itu. kita. Itu, iya, iya. Nah, jadi seperti itu. Itu kita gunakan pada saat eh, kata bersambung dan komunikata itu juga kita pakai ke anak-anak. Dan Ya. itu lebih 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 nyata, lebih mudah anak mengingat Iya, Tanpa dibandingkan. IT ya Bu Yuni Iya, ya, tanpa waktu IT Kak itu ya. juga IT. belum belum IT. Karena Ya. eh, kan pada saat itu kan komputer itu hanya ada di lab aja kan Bu. Dan Iya, HP belum seperti sekarang awal-awal iya, 2003 betul. 2016-an ya Pak Jem ya waktu itu ya. Itu Ya kan masih lebih awal eh, dikit dibanding zaman. masih manual banget. Jadi kita Mm-mm. mengikuti perkembangan ya seadanya. Bahkan saya kalau mau bikin permainan ya waktu itu saya pakai kardus bekasnya kulkas itu saya buat monopoli karena saya kebetulan Oh, bahasa Jawa. Jadi biar oh. anak-anak interest di bahasa Jawa itu saya buat monopoli dari kardus Terus. bekasnya kulkas itu Mm-mm. saya buat terus gambarnya wayang-wayang Pak James. Hmm. Dari anak-anak guntingin, fotokopi, diguntingin, ditempel-tempel. Gitu. Kalau sekarang Oke, enak, ada langsung
membuat monopoli langsung di Di aplikasi itu Canva, ada ya di lebih Canva, terus mudah di kan ya jadinya, iya di apa mudah kan. Wordwall juga ada. Ya, Jadi Iya, iya. tapi Wordwallnya ya berbayar. Kalau Wordwall ah, yang tidak benar, berbayar benar. itu tidak bisa buat Terbatas. monopoli. Ya terbatas, betul. Makasih Bu Yuni sharingnya. Ternyata banyak cerita juga dari Bu Yuni. Iya. Oke, saya lanjut lagi. Nah, ini kayak permainan monopoli, tapi ini board game gitu ya. Saya mulai itu bereksperimen membuat board game itu tentang pembelajaran keberagaman di Indonesia. Saya buatnya pakai permainan ini gitu. Coba dilihat dulu. Board game Peta Budaya Nusantara, media interaktif yang bikin satu kelas semangat belajar budaya daerah. Tiap anak melempar dadu, jalan keliling peta Indonesia, dan menjawab pertanyaan budaya dari berbagai daerah. Waktu dapat soal yang berkaitan sama daerah asal mereka, ekspresi anak-anak langsung berubah. Antusias, saling menyimak, dan bereaksi penuh semangat. Game ini bukan cuma tentang pengetahuan budaya, tapi juga melatih kepercayaan diri saat menjawab. Belajar mendengarkan, menghargai budaya teman dari daerah lain, dan membangun rasa bangga jadi bagian dari Indonesia. Dari aku, Bu Guru Ria, karena mengenal budaya. Nah, ini tuh cuma dibuat dari Canva sama dari kertas HVS aja. Jadi dicetak 4 itu, kemudian pakai pion sama dadu sama bikin kayak kartu gitu. Nah, setiap kartunya itu ada kayak pertanyaan-pertanyaan tentang keberagaman gitu. Jadi kalau kayak gini kan anak-anak itu merasa itu menjawab soalnya itu bukan untuk apa ya istilahnya kayak pelajaran tiap hari, tapi mereka itu merasanya itu dengan cara bermain gitu. Ini juga bisa diterapkan juga kan untuk anak dari SD, SMP pun juga bisa Hmm. gitu. Yang kalau Bu Yuni tadi bikin untuk pembelajaran bahasa Jawa gitu. Ini bisa banget untuk IPS, untuk PKN pun juga bisa. Tuh. Iya. Nah, dari lembar biasa yang awalnya tadi board game dari kertas gitu ya. Jadi lembar sebuah cerita. Nah, dulu LKPD dulu itu sering saya buat seadanya. Tapi setelah belajar desain yang sederhana dari Canva, saya ubah jadi lebih visual dan interaktif karena dengan bantuan Canva itu jadi bisa lebih menarik. Nah, anak-anak itu jadi lebih antusias kan pastinya Pak. Jadi dibandingkan cuma Betul. sehari saya aja gitu. Nah, Mendengar bahkan gurun dongeng. iya, kita sendiri kalau lagi dengerin ngomong pelatihan seharian setengah hari pun beberapa jam gitu kan pasti udah ini ngapain sih jadinya Iya. nggak masuk pelatihannya 15 gitu. menit aja Nggak udah ada nggak betah. masuk. Iya, gitu. Nah, ini juga ada nih. Nah, kayak ini itu membuat happy note kecil. Mungkin Bapak Ibu pernah nih bikin happy note kecil kayak happy note-nya itu lagi beragam gitu macam-macamnya gitu. Mungkin ada yang pernah bikin happy note gitu kayak bentuk bunga, bentuk tas atau gimana gitu. Jadi catatannya itu nggak kayak zaman dulu ya. Kalau saya Hmm. sekolah dulu itu gurunya nulis di papan sampai siswanya itu nulis beberapa halaman gitu. Nah, kalau sekarang kan bikin happy note-nya itu kayak lebih kreatif lagi. Jadi ada bentuk bunga-bunga yang bisa dibuka, kemudian nanti ditempel gitu, dibuka di baliknya bunga itu ada catatan kecil-kecilnya gitu. Jadi Hmm. lebih menarik dan lebih interaktif buat anak-anak. Selain untuk mencatat, bikin happy note juga ada kegiatan motoriknya juga, menggunting, menempel, itu kan juga aktivitas untuk motoriknya gitu. Nah, saat kelas itu berubah jadi seru gitu ya. Nah, ini juga salah satu permainan di Blue Kit. Nah, Blue Kit ini tuh gamenya itu banyak sekali. Dan ini tuh free. Bapak Ibu boleh dicoba nanti ya game Blue Kit. Salah satunya saya coba contohin ya. Nih. Nanti banyak sekali ada. Kalau nggak salah itu ada 18 atau berapa gitu saya lupa. Itu free. Nanti kita masukin soal sama kunci jawaban. Nanti kita bisa pilih permainan-permainannya di situ gitu. Nah, kelas yang biasanya itu sunyi, tiba-tiba itu penuh kayak rame gitu ya. Rame di kelas tuh nggak apa-apa gitu. Itu kan sebuah diskusi dan Hmm. perayaannya anak-anak di kelas. Nggak harus di kelas itu harus diem
terus mengerjakan soal, apalagi kalau waktu ujian gitu pasti tegang gitu kan. Nah, Hmm. ini tuh kita jadi mengerjakan soal itu pakai game-game gitu, yang kayak disebutkan Bu Yuni tadi, dari 5 soal yang dijawab anak-anak pastinya mereka minta nambah lagi gitu kan, jadinya nggak kerasa ya gitu. Jadinya meskipun ngasih 50 soal, mereka itu nggak merasa lagi sedang belajar, padahal ngerjakan soal gitu. Dikiranya kita cuma main-main aja, padahal kan kita juga lagi belajar gitu. Ada yang pernah nyoba Blukit belum? Boleh coba disetel Bu Ria, dimainkan. Ternyata ini cuma saya screenshot aja, bentar. Nah ini nih, bentar. Oh, oke. Nah ini nih, belum. Ini anak-anak belajar penggunaan huruf kapital dengan game seru yang membuat pembelajaran jadi Udah terlihat belum, Pak? menyenangkan, Kelihatan, serta kelihatan. antusias murid sangat aktif. Terlihat ya? Terlihat, Dulu terlihat. Oh, soal tentang aturan huruf kapital seperti penggunaan awal kalimat, nama orang, nama kota, dan lain-lain. Setiap soal diubah menjadi tantangan seru. Murid dijawab sambil bermain, mengumpulkan poin dan berlomba untuk jadi yang terbaik. Apalagi ada banyak mode permainan dari Code Quest yang menantang hingga Tower Defense yang bikin ketagihan. Belajar makin asyik dengan Blueprint. Mau belajar jadi Blue lebih Kid. menyenangkan? Ajak murid Bapak Ibu cobain Blueprint sekarang. nah Belajar sambil main games. itu kan. Nah itu jadi di Blokit itu ada banyak permainannya. Ada insya Allah kalau nggak 16 ya 18. Jadi satu soal, ya, misalkan kita input 10 soal sama kunci jawabannya, nanti itu bisa disesuaikan pakai pilih game apa aja gitu. Jadi nggak perlu input. eh Suara saya terdengar kecil banget, suaranya apa perangkatnya saya ya. Normal kok, suaranya normal Oh, di sini. normal. Oh, Iya, gitu ya. Jadi mungkin dari di Blokit perangkat itu, deh. ya. Jadi dari Blokit itu kalau mau cobain semua gamenya itu bisa nggak berbayar gitu. Jadi itu gratis kalau untuk yang Blokitnya, untuk nyobain gamenya. Berbayarnya itu kalau kita minta untuk analisisnya gitu. Gitu. Jadi kalau yang untuk nyoba permainan gamenya semuanya itu gratis di Blokit gitu. Nanti semoga setelah kita sharing-sharing malam ini ya Pak James, nanti Bapak Ibu Oke. guru mau mencoba di kelasnya gitu, diterapkan di kelasnya. Biasanya begitu sih. Pas Iya. kemarin ada materi apa itu langsung dicoba. Woi, Iya. terima kasih dapat ilmunya katanya. Besok langsung mau dipakai katanya. Oke. Saya yakin Nanti malam ini sama, ini pasti pada nyoba. Ayo ngaku. Ayo siapa yang siapa besok mau pakai yang pengen Brukit, coba? nyoba. Ayo chatting. Boleh di tag saya kalau nanti bikin story atau apa gitu. Boleh nanti di tag gitu ya. Saling-saling ya, Iya, saling-saling. sharing-sharing gitu. Langsung kunjungi situs, oh Bu Devi, langsung kunjungi situs yang namanya Blukit, BLOOKET, Iya. blukit.com gitu aja. Nanti banyak muncul berbagai macam permainan juga. Ada mancing, ada kemudian kayak restoran, kayak bangun pabrik, kayak cari-cari harta karun gitu juga ada. Ada banyak gitu. Siap dicoba ya Ibu Devi dan teman-teman yang lain. Nah, ini yang kuis Family 100 tadi ini saya coba putarin. Jadi ini suasana di kelas rame, tapi kita lagi belajar pakai kuis yang Family 100 gini. Kuis Family 100 bikin awal semester jadi menyenangkan. Hai Bapak Ibu, ini adalah kuis yang saya adaptasi dari program isi Family 100. Dengan kuis ini, peserta didik nggak merasakan kalau mereka sedang belajar loh, karena dikemas dengan sebuah permainan. Kuis ini hanya dibuat dengan PowerPoint saja ya, dan bisa disesuaikan dengan berbagai materi Bapak Ibu loh. Yang mau file PowerPoint-nya bisa komen saja ya Bapak Ibu. Nah, ini lebih kayak yang Wants to be Millionaire, tapi nggak ada untuk kayak dapat tingkatan untuk kalau di Wants to be kan dapat uang. Nih, jawab Hmm. pertanyaan yang pertama dapat uang 100.000 gitu ya. Tapi biasanya kalau saya itu untuk apresiasinya anak-anak itu pernah saya kasih kue gitu, jajanan anak-anak gitu. Kemudian ada susu atau apa. Terus yang lebih gampang lagi itu dikasih sertifikat gitu. Hmm. Jadi Piagam. iya, piagam gitu, sertifikat gitu. Terus sama anak-anak itu ada yang sampai dipajang di Pigoreng gitu, Pak, di rumahnya. Bangga ya. Iya, Kebanggaan sama anak-anak.
sama orang tuanya itu difoto kemudian ditaruh di story gitu. Saya lihat itu gitu. Jadi seneng kan, padahal kan ya kita bikin sertifikat dari Canva nggak sampai 5 menit kan udah jadi ya. Gitu, Hmm. template-nya udah ada, tinggal ganti teksnya aja, kasih nama, kasih tanda tangan dan lain-lain, keterangannya apa, itu kan nggak sampai 5 menit udah jadi gitu. Nah, dari situ itu saya kemarin ini bikin sebuah pembelajaran bahasa Indonesia, bikin sebuah cerita. Kalau anak-anak bercerita itu kan kalau di anak SD ya, mereka itu imajinasinya banyak, tapi untuk menuangkan ke dalam bentuk tulisan itu sepertinya susah Iya, gitu. Nah, betul. gitu. Jadi Mereka kan baru belajar baca tulis ya. iya, betul. Jadinya itu kemarin tuh akhirnya saya kembangkan sebuah namanya website juga, namanya itu Ceria gitu. Jadi cerita interaktif bersama Bu Guru Ria gitu. Nah, itu dengan bantuan AI gitu. Kalau mau nonton lengkapnya nanti boleh di YouTube saya gitu. Nanti itu ada, tapi untuk yang nanti kalau Bapak Ibu mau untuk menggunakan ini, nanti kebetulan itu masih bisa diakses satu guru aja yaitu saya. Nanti ke depannya pengennya itu saya itu Bapak Ibu guru juga bisa menggunakan Ceria ini untuk membantu anak-anak bercerita dengan bantuan AI gitu. Jadi bercerita AI-nya nanti itu ada chatboxnya gitu. Chatbox itu nanti chat live langsung bersama AI. Jadi misalkan nggak tahu unsur intrinsik itu apa, latar itu apa sih, kemudian tokohnya itu gimana gitu. Itu nanti bisa tanya jawab sama AI-nya gitu. Ada Nanti contoh videonya, Bu Ria? ada ini. Bentar, boleh dilihat. Tapi Pertanyaan lumayan panjang. sederhana ini yang saya Tapi videonya panjang ini, Pak. Nggak ada apa-apa deh. Yang Oke. tengahnya aja tuh. Oke, ini nih Oh, ini tanggal saya. 25 ya baju PGRI ya. Ini kemarin itu, oh ini yang pelita, bukan yang ceria. Bentar, yang ceria saya cari dulu ya. Bentar. Banyak ya videonya Bu Ria. bukan pada sisi. Bentar, oh ini yang ceria nih. Dan tentang dunia yang mereka bayangkan. Nih ya, Setiap anak punya cerita, cerita tentang mimpi, terlihat ya tentang videonya. Ya, tahu udah keceria. dunia yang mereka bayangkan. Tapi di tengah semangat belajar itu, saya sering melihat anak-anak yang berhenti menulis. Mereka diam, menatap kertas kosong, bingung harus mulai dari mana. Saat itulah saya sadar, menulis bukan sekedar menyusun kata, tapi tentang bagaimana seorang anak berani mengungkapkan pikirannya. Dan disinilah peran buku dimulai, menyalakan kembali imajinasi yang padam, menuntun tangan-tangan kecil agar yakin bahwa setiap cerita mereka layak untuk didengar. Di kelas saya, menulis sering menjadi tantangan. Bagian siswa menulis karena tugas, bukan karena rasa ingin bercerita. Mereka lebih cepat menyerah ketika diminta membuat alur atau kebingungan mencari tokoh dan amanat. Saya mencoba berbagai cara, mulai dari menulis bersama, membuat contoh cerita, hingga menggunakan media gambar. Tapi hasilnya tetap sama, hanya beberapa anak yang antusias. Sementara yang lain kembali diam. Dari sinilah saya mulai berpikir, bagaimana kalau teknologi bisa menjadi teman belajar bagi anak-anak ini, bukan untuk menggantikan guru, tapi untuk menuntun mereka menemukan ide, bertanya, dan menulis dengan semangat baru. Perkenalkan, saya Siti Komariah atau yang lebih dikenal sebagai Bu Ria, guru sekolah dasar di SDN Banjar Penantren 2, Sidoarjo, Jawa Timur. Saya percaya bahwa pembelajaran yang bermakna adalah pembelajaran yang berpihak pada murid. Saya tumbuh bersama anak-anak yang penuh rasa ingin tahu, namun seringkali kehilangan semangat saat diminta menulis. Mereka punya banyak ide, tapi tidak tahu bagaimana cara menuangkannya menjadi cerita. Sebagai guru, saya ingin menghadirkan pengalaman belajar yang bukan hanya menarik, tetapi juga relevan dengan dunia mereka. Dunia yang kini dipenuhi oleh teknologi dan kecerdasan buatan. Dari sanalah ide ceria lahir, cerita interaktif bersama AI.
Sebuah ruang belajar digital tempat anak-anak bisa menulis, berdiskusi, dan belajar bersama AI. Bukan sekedar tentang teknologi, tapi tentang bagaimana teknologi bisa memaksimalkan proses belajar. Ceria atau cerita interaktif bersama AI adalah platform pembelajaran berbasis kecerdasan buatan yang saya kembangkan untuk membantu siswa kelas 5 SD belajar menulis teks narasi dengan cara yang menyenangkan. Melalui Ceria, siswa dapat meminta ide cerita, menulis alur, berdiskusi dengan guru AI, hingga mendapatkan umpan balik otomatis tentang isi dan bahasa tulisannya. Platform ini saya bangun dengan bahasa pemrograman Re-Edge yang terhubung dengan API AI, serta sistem database Firebase untuk menyimpan karya siswa. Di balik website yang saya buat ini, setiap fitur dirancang agar mendukung pembelajaran berpihak pada siswa, memberi ruang bagi mereka untuk berekspresi, bereksperimen, dan berkembang. Ceria bukan sekadar aplikasi, tapi jembatan antara teknologi, kreativitas, dan nilai kemanusiaan dalam belajar. Dalam proses Nah, itu sih kalau yang ceria, tapi sekarang masih belum bisa diakses, Pak. Semoga nanti ke depannya bisa dimanfaatkan buat Bapak Ibu guru di kelas lain, di sekolah lain gitu ya. Nah, ini ada yang tanya nih buatnya gimana itu webnya gitu. Mulai mulai kena ini nih, kena kepo ini, mulai mulai kena Ya, racun ini. mulai kena racun. Oke. Nah, ini. Nah, selain ada ceria itu, kalau yang paling sederhana itu pasti kalau di kelas itu kan banyak poster-poster gitu ya. Nah, kalau saya digunakan di kelas itu ada poster untuk pembelajaran media, sama selain untuk dekorasi bisa dipakai untuk media pembelajaran. Yang di dalam posternya itu, di sebuah posternya itu ada scan barcode-nya. Nah, scan barcode-nya itu ada isinya materi, ada latihan soal, sama ada nanti rangkumannya gitu. Posternya salah satunya saya kasih contoh ini ya. Nih. MPLS bukan cuma soal perkenalan antar siswa, tapi juga tentang bagaimana lingkungan sekolah memperkenalkan dirinya. Lewat poster-poster kecil di dinding kelas, anak bisa belajar banyak, bahkan sebelum pelajaran dimulai. Poster motivasi yang bikin semangat, struktur kelas yang jelas, jadwal pelajaran yang rapi, sampai poster materi yang bisa di Nah, ini nih salah satu contoh posternya. Ini kan materinya tentang tata surya. Nah, selain untuk dekorasi di kelas, di sini tuh bisa dipakai untuk media pembelajaran gitu. Nah, selain itu, kan ini kan bisa dilihat sama anak-anak setiap hari. Nah, jadi anak-anak itu kan kadang kalau lihat itu kan membaca gitu ya. Jadi mempermudah anak-anak untuk menghafal tentang tata surya. Nah, selain itu di sini tuh ada scan barcode-nya. Scan barcode-nya itu nanti muncul materi, setelah materi rangkuman dan ada latihan soalnya tentang tata surya gitu. Ini salah satu media yang sederhana gitu. Mungkin Bapak Ibu boleh sharing-sharing nih. Apa mungkin pernah bikin poster? Mungkin pernah bikin website atau apa. Sekarang kan ada Canva Code gitu ya. Nah, itu kan dari Canva kita juga bisa bikin sebuah website sederhana gitu. Mungkin ada yang pernah nyoba bikin websitenya dari Canva? Ada nggak kira-kira? Canva AI. Iya. Sekarang di Canva udah tinggal klik aja apa yang mau Iya, dibuat. tinggal ketik nanti promptnya, kita kan tinggal klik promptnya aja, ketik promptnya nanti Canva-nya itu udah mulai berproses untuk bikin websitenya gitu. Sudah pernah bikin ya? Siapa nih yang sudah pernah bikin websitenya dari Canva? Boleh banget tuh di-share. Siapa nih? Canva AI Code pernah pakai tapi untuk game. Nah, tuh Bu Kartika pernah bikin. Masya Allah, Bu Kartika ternyata sefrekuensi juga sama Bu Yuni nih, Pak. Bu Kartika pernah bikin juga nih dari Canva AI. Ya, cara menumbuhkan minat bacanya anak-anak tentang poster-poster yang sudah ditempel. Bikin mereka, pokoknya tempel aja dulu. Nanti kalau anak-anak semakin tiap hari kan sering dilihat gitu ya. Sering dilihat, kemudian nanti jangan satu, dua poster, tapi yang banyak gitu. Nanti pasti mereka penasaran kalau lagi jam istirahat atau apa pastinya dilihat. Tapi pastinya itu harus sesuai sama materinya mereka di kelas berapa gitu, yang sesuai sama pembelajarannya.
berapa kali ganti tema untuk posternya, Bu. Kalau saya ini sih disesuaikan sama pembelajaran aja. Kalau lagi ada tentang metamorfosis, tata surya, yaitu yang saya pajang gitu. Kalau enggak gitu, kan saya tetap di kelas 5 ya. Jadi posternya itu saya pakainya ya sesuai sama materi yang ada di kelas 5 kayak siklus air gitu. Apa harus pro kalau buat web di Canva? Enggak, pakai ini, pakai yang Canva yang belajar ID. Pak Ragil Hmm, ya, Pak Ragil punya email belajar ID karena pakai itu. Itu Canva Edu gratis kan. kalau pakai. Mm-mm. Itu gratis, tapi dengan syarat tidak boleh diperjualbelikan kalau pakai yang Edu. Gitu. Kalau saya posternya dicetak ukuran Bu Deni atau Pak Deni nih? Indriani. Oh, Ibu nih. Posternya dicetak ukuran berapa itu, Bu? Kalau saya cetaknya ukuran A3 plus gitu. Kalau ini apa namanya? Saya ada banyak poster ya. Saya ada banyak poster yang ini apa yang sudah tinggal ditempel aja gitu. Oh, saya ibu maaf ya Ibu Deni. Gitu. Jadi saya banyak poster gitu. Jadi awalnya gini, kalau muncul nih Pak James sedikit cerita. Saya kan juga ada ini apa namanya toko online gitu. Toko online kebetulan itu kan awalnya belum ada sih karena saya sering bikin-bikin media gitu. Ternyata banyak yang minat mau menerapkan juga gitu. Karena banyak yang mau menerapkan. Kadang itu pernah cuma share template aja filenya ternyata mereka untuk cetaknya itu kesusahan gitu akhirnya saya juga share untuk yang produk fisiknya gitu salah satunya ini poster kemudian kartu kuartet kemudian juga ada untuk kartu Domischool nah permainan domino tuh. Nah, permainan domino kan dianggap negatif ya. Padahal itu bisa dijadikan adopsi untuk permainan pembelajaran juga gitu. Nah, saya adaptasi dari permainan domino, kemudian saya bikin untuk media pembelajaran matematika, bahasa Indonesia, PKN, tata surya gitu juga bisa. Gitu. Berkah berbagi ya Bu Ria ya. Iya, akhirnya saya punya produk fisiknya, gitu. Ya, Akhirnya karena produk fisik dijual di akhirnya toko saya online. jual. Iya, saya jual di toko online, termasuk poster-posternya juga, Mbak James, Iya, gitu. berkah ini, berkah berbagi. Iya, ya gitu. Boleh share apa nih? Share Bu, kebetulan saya pegang kelas 5 juga. Ada banyak Bu, Dani. Coba dicari aja di Buku Ruria nama tokonya. Gitu. Kalau Wah, mau lengkap. posternya langsung Jadi udah jadi. branding. Iya, Bu Guru Ria tuh jadi brand, jadi merek. iya, udah jadi brand. Buria caranya Buria menambah referensi biasanya Buria ikut pelatihan atau belajar secara mandiri. Oh, ini pertanyaan bagus, bagus nih Pak. Kalau saya itu dulu pernah sempat ikut pelatihan yang berbayar juga, gitu ya. Yang untuk personal branding itu pernah. Tapi kebanyakan kan sekarang di YouTube itu banyak sekali yang udah share ilmunya. Jadi saya itu belajarnya mandiri dari YouTube gitu. Jadi Otodidak banyak ya Bu. banget sebenarnya. Iya, jadi banyak banget sebenarnya. Dan memang kalau awal itu kayaknya takut ini bisa nggak ya gitu. Ternyata kalau kita latih makin penasaran kayaknya makin wah gitu. Berani mencoba jadinya berani makin penasaran gitu. Jadi belajarnya lewat dari YouTube. Untuk kelas 3 yang cocok game apa ya Bu? Banyak yang cocok pakai Kahoot bisa, pakai Blue Kit pun bisa. Itu bisa diterapkan untuk semua kelas itu bisa. Ini dari Bu Asri, tadi yang website di Canva atau Canva Code membuatnya nggih. Iya, oh yang mana? Yang website yang mana? Yang ceria. Kalau yang ceria bukan dari Canva. Kalau dari Canva belum bisa untuk terintegrasi sama AI yang tanya jawab itu belum bisa. Itu bukan dari Canva kalau itu. Itu. Nah, ini salah satu apa nih? Nah, balik lagi yang tadi. Jadi bukan tentang teknologi gitu ya. Bukan tentang teknologinya, tapi tentang keberanian kita untuk mencoba. Jadi sekali lagi saya itu bukan seorang guru IT, dikiranya itu saya itu seorang guru IT loh Pak. Dikiranya saya guru IT, padahal saya guru SD gitu ya. Ya jadi saya hanya guru yang
pengen berproses gitu, pengen mencoba hal baru. Jadi buat Bapak Ibu guru itu mulailah dari hal kecil dulu gitu, nikmati prosesnya. Awalnya yang nggak bisa, begadang iya bikinnya, tapi karena kita suka gitu ya, karena kita suka, jadinya Passion ya, ini passion iya. jadinya. Jadi kita tuh merasa nggak terbebani gitu. Nah, karena dari sanalah inovasinya pasti akan tumbuh gitu. Setiap guru itu adalah inspirasi bukan karena alatnya, tapi karena hatinya. Sekian dari saya, Kak Mantap. Cip. Mungkin bisa dilanjutkan. Saya kembalikan ke Pak James. Astaga ya, luar biasa. Luar biasa. Beri tepuk tangan dong yang menyimak dari awal. Hatinya mana nih, tepuk tangannya mana ini pada pasti kagum nih, diem tapi menyimak ini. Wah, luar biasa. Waduh, banyak tuh Bu Ria. Ya, luar biasa. Iya, pakai hati semua itu, Bu. Mantap. Kapan-kapan Bu Ria masuk di Unggul Akademi ya, Bu, Bapak Ibu ya. Bu Ria nanti sebenarnya memang Unggul Akademi itu terbuka untuk peserta dan mentor. Jadi siapapun punya materi bagus boleh sharing, nanti dibikinin kelasnya gitu. Boleh Oh, berbayar, untuk boleh aksesnya ke gratis. sana gimana? Hmm? Akses untuk daftar ke sana? Oh, daftar biasa aja. Tapi Oh, kalau untuk mentor nanti lewat saya biasa kalau mentor karena materi kan, kurikulum maksud saya, karena kurikulumnya yang harus kita toto dalam bentuk pertemuan kan, jadi tidak tidak kalau yang di website pendaftar sebagai peserta, kalau mentor biasanya langsung dengan kami. Ada berapa orang ya? Saya tidak sendiri, ada beberapa orang. Silakan nanti Bu Ria juga terserah menentukan ini gratis aja Pak, ini berbayar ya monggo gitu. Itu terserah. Nanti masuk ya. ada sharing lah ya, ya rezeki lah Bu, berbagi ya ada rezekinya lah kalau berbayar. Tapi Bapak Ibu setuju ya kalau Bu Ria nanti buka kelas ya di Unggul Academy, kalau setuju mana jempolnya. Ah, nek nulis kesuwen nek jempolnya. Iya, oke, banyak yang setuju nanti ya setelah Gemar selesai, karena Gemar ini tidak pernah berhenti Bu Ria, jadi maraton, jadi terus sampai sampai dunia kiamat. Jadi nanti pesertanya narasumbernya juga gantian Bu ya. Jadi siapa yang kita ya saat ketemunya saya gitu. Oh si ini adalah misalnya ke Sumatera ketemu siapa gitu ya, ya ternyata bagus gitu panggil gitu kayak gitu-gitu sih. Jadi kami tidak di Unggul Academy itu kalau bisa mentornya bukan orang-orang yang sudah kita kenal gitu ya, yang lu lagi yang ngomong gitu kan. Jadi saya melihat di YouTube di mana-mana itu yang ngomong ya orangnya itu aja gitu kan. Nah, kita sekarang kepingin guru-guru yang bisa bicara ya, guru bicara untuk guru ya, memberi materi, saling memberi, saling berbagi melalui platform ini. Jadi ibu guru pas peserta juga kayak Bu Yuni ternyata sefrekuensi. Ya kalau apa namanya punya materi yang bagus, ayo isi materi di Unggul ya kan. Gitu. Boleh-boleh saja. Oke, Bapak Ibu, ada pertanyaan. Beberapa pertanyaan yang saya sudah siapkan sudah ditanyakan oleh Bapak Ibu. Jadi saya kehilangan apa bukan kehilangan. Apa yang sudah saya list pertanyaan buat Bu Guru Ria udah ketahuan, udah ditanya ibu-ibu. Tadi pikirannya sama ya, keponya itu sama gitu. Keponya sama. Jadi kan ini Bu Ria belajar dari mana gitu kan? Udah dijawab sama Bu Guru. Jadi Bapak Ibu memang YouTube itu udah luar biasa ya. Jadi kalau Bapak Ibu yang masih bingung dengan bahasa Inggris, janganlah, kan bisa diaktifin subtitlenya gitu loh. Kalau jadi belajar sampai materi sampai keluar gitu loh Bu, jangan nunggu orang bahasa Indonesia. Yang apa harus bahasa Indonesia. Asing apa? Bu Guru Ria pernah belajar YouTube yang berbahasa Inggris. Pernah, jadi ngaktifin subtitlenya juga karena saya bahasa Iya, Inggrisnya minim sekali. teknologi sekarang itu Bapak Ibu canggih banget gitu ya. Jadi nggak bisa bahasa Inggris yo, hidupin subtitlenya, gampang dikasih teks di situ. Kalau perlu suara juga keluar bahasa Indonesia, Pakai gitu. AI Pak James. Iya, apa susahnya? Recording aja kalau enggak. Iya. Kalau recording aja, download videonya, upload MP4-nya,
apa dia kalau perlu dikonvert dulu ke MP3 suara saja audio kalau mau tanya AI ditranskrip jadi Iya, bahasa langsung itu Indonesia Pak James. Seluruh langsung. bahasa Indonesia. Iya, saya sekarang kalau asesor ke daerah, saya nggak bawa apa-apa, cuma bawa HP doang, gitu. Tinggal ngerekam jawaban mereka, karena pertanggungjawaban saya kepada sponsor itu kan berupa transkrip. Udah, habis itu upload audionya, jadi transkrip rapi, saat judulnya saat selesai hari gini gitu loh. Ya, jadi Bapak Ibu, ya inilah tadi saya bilang di depan Bu Guru Ria ya, jadi perubahan mindset itu yang luar biasa. Bu Yuni yang muda yang berkarya, iya tapi yang tua kan nggak apa-apa gitu. Jadi saya pernah beri pelatihan ada guru-guru yang sudah mau pensiun ya. Orang sini Sidoarjo tuh lucu-lucu ya kan istilahnya mau pensiun katanya pensiun, mau Iya, pensiun. Parsial Pak. Sama Pak. Itu waduh saya sudah tua Pak, tinggal bulan berapa gitu, tinggal berapa bulan mau apa? Mau pensiun gitu. Lalu saya bilang, "Pak, Bapak pensiun. Tapi karya Bapak itu tinggal terus di internet. Selama internet masih ada, YouTube masih ada di dunia. Channelnya itu tetap sih tinggal. Kita boleh pergi, gitu. Jadi dinikmati oleh orang-orang seluruh dunia. Banyak loh YouTube itu penyanyi-penyanyi yang udah meninggal masih nyanyi kok masih kita dengerin. Ya enggak? Kan sama dengan itu. Jadi yang Jariahnya ya Pak ya. hmm? Amal jariahnya masih Ya terus istilah itu ngalir. agama amal jariah. Iya. Orang lagu-lagu gomblo, lagu-lagu yang orang udah meninggal itu kan sudah masih bisa kita nikmati. Nah, Bapak Ibu guru itu juga begitu, jangan lihat usia, ya, jangan lihat usia, mau tua mau muda, selama passion. Tapi kuncinya tadi Bu Ria itu kan dari kalimatnya tadi itu passion dia sebenarnya, dia punya passion. Jadi kalau menjadi guru itu kan memang panggilan ya. Jadi kalau panggilan hati itu serius banget untuk mendidik, itu pasti muncul itu dengan sendirinya. Ya ostosmastis apa itu otomatis cucu saya kalau ngomong ostosmastis otomatis ya jadi artinya Bapak Ibu guru tetap semangat panggilan hati dulu mau menjadi guru itu ya tetap dihidupkan ya jangan pernah dipadamkan ya karena guru yang orang yang berhenti belajar itu tidak berarti apa dia akan berhenti jadi tidak bisa disebut guru lagi gitu ya saya dosen saya tidak mau kalah sama mahasiswa sekarang. Gitu. Jadi anak mahasiswa sekarang kalau di kampus berdebat apa ini, dia pikir kita yang tua-tua, dosen tua ini nggak ngerti apa-apa. Oh sorry ya, jangan jangan ini gitu. Ya, jadi Bu Guru Ria ya, usianya memang muda, ya nggak ada alasan sebenarnya ya dengan umur ya. Jangan dibanding-bandingkan umur. Ya. Siapapun boleh belajar. Ya saya sudah umur, ayo berapa usia saya Bu Yuni? Tebak dari kamera, ayo, ayo. Bu Yuni, Bu Ria, tebak. Kepala 5 lebih Pak. Ya pas ken cedek-cedek no piro ngono lho. 58 Pak. Hah? 58. Ketuaan malah. Oh. Oh, katanya Bu Darmiati 55 Pak. Kenomen. Oh, 57, 56 berarti kayaknya. Ya, lima 57. puluh tujuh. Bukan 57. Hmm. Tapi kalau diskusi debat apa ya ayo gitu. Justru anak-anak yang skripsi sekarang saya bantu pakai AI. Piye Pak carane? Ayo ngiki duduk sini. Diajari 5 menit jadi skripsinya. Sekarang kita nggak bisa melarang. Begitu saya nggak memberi pun dia bisa tanya di luar kan. Jadi yang penting adalah AI tadi bagaimana dia bisa memberdayakannya gitu. Jadi kita nggak bisa ngelarang. Sama seperti zaman kita melarang anak-anak bawa nggak boleh bawa HP ke sekolah. Ya, kalau sekolah anak-anak nggak bawa HP, jangan-jangan nanti sekolah Anda sepi loh, ya kan? Jadi HP itu sudah nggak bisa dilarang. Tinggal bagaimana kita mengarahkan. Nah, kalau guru-guru seperti Buria mengajarnya benar di kelas, pasti HP-nya nggak buat lain-lain kan Buria ya. Pasti dipakai untuk belajar gitu. Itu semua kembali ke kita kok. Kontennya apa dulu gitu. Ya, dia nggak akan buka WA kok kalau acaranya seru gitu kan. Saya pernah awal-awal pandemi ditanya dalam satu sesi anak-anak nggak punya gadget ya, cuman beberapa orang ya kita bikin ini
apa namanya eh apa QR code, Buria. Jadi anak-anak disuruh bermain di halaman, Buria. Lalu QR code-nya kita print, itu isinya pertanyaan gitu. Lalu kita tempel di pohon, di belakang gitu. Disuruh cari gitu, cari kayak acara apa kayak permainan mencari harta karun. Jadi cari QR code sebanyak-banyaknya dan dijawab sebanyak apa setepat-tepatnya gitu. Kembali ke kelas gitu. Dulu waktu pandemi ditanya itu ada saya masih ingat sampai sekarang. Jadi tidak ada HP, HP-nya minim, cuman ini dibikin kelompok. Jadi 5 orang anak satu HP, dibikin QR code. Seneng loh anak-anak, ya kan? Beregu kan? Jadi ada yang baca soal, ada yang jawab gitu, keliling gitu. Jadi permainan kayak cari harta karun. Namanya memang mencari harta karun, tapi isinya nembak QR code. Nah, guru QR code-nya gurunya pinter gitu. Saya bilang cari-cari tempat yang sulit dicari gitu. Jadi dia rame kan, nanti saling tanya, mana pertanyaan nomor satu di mana? Sana, sana. Jadi rame gitu. Itu awal-awal pandemi, Bapak Ibu. Ya, ya itu contoh. Jadi anak-anak akhirnya yang punya HP nggak makin macam-macam tuh. Dia nggak main WA, nggak main game yang lain gitu. Isinya ya belajar gitu. Jadi kita bisa mengarahkan anak-anak untuk tidak menggunakan HP yang aneh-aneh untuk bermain untuk diri sendiri kalau kontennya ada gitu. Yang tadi Bu Ria di depan Kak menyatakan, saya kepingin membuat sesuatu biar anak-anak itu tidak bosan kan daripada mendengarkan saya berceramah gitu. Gitu. Jadi banyak makna, banyak hal yang positif yang kita bisa belajar hari ini Bapak Ibu dari Bu Guru Ria, eh, walaupun memang waktu terbatas tetapi padat dengan ilmu ya, padat dengan informasi, padat dengan pengetahuan gitu. Nanti yang di Jawa Timur pelan-pelan nanti kita bikin tatap muka ya, ngundang Buria ngasih workshop gitu ya. Nggak usah ceramah lagi. Ceramah buang waktu gitu. Saya sekarang kalau ke PGRI meminta teman-teman PGRI kalau mau bikin acara, nggak usah bikin seminar kecuali untuk produk baru gitu ya. Tapi kalau kayak begini-begini, udahlah langsung workshop aja. Setuju nggak Bapak Ibu? Jadi masa teori lagi ngomong, udah langsung duduk bikin kelompok udah kan eh, makna dari pembelajaran mendalam sekarang kan begitu Bu Ria ya. Jadi tidak banyak teori, tapi inilah pembelajaran mendalam ini yang dicontohkan oleh Bu Ria ini seperti begini ini. Ya, jadi BIMTEK pembelajaran mendalam itu yang sudah diikuti pada bingung semua kan? Ingat nggak minggu lalu saya cerita, sudah ikut BIMTEK masih bingung juga. Ini PM maunya gimana ya gitu, bingung dia. Nah, dengan Buria tak sampaikan tadi, Buria mungkin juga mengerti kan bahwa ternyata apa yang dia lakukan ini kan PM sebenarnya. Sudah PM itu. Ya, bikin anak-anak mindful dulu, ya kan? Meaningful, baru main ke joyful, ya kan gitu. Akhirnya ukuran atau indikator yang Bapak Ibu bisa pakai untuk menilai apakah pembelajaran Bapak Ibu menyenangkan apa enggak. Mereka rindu enggak gitu. Joyful sebenarnya itu. Mereka rindu nggak besok balik lagi ke sekolah? Mau datang ke kelas, guru ini hari ini main apa ya kita ya? Ah, itu sudah curiosity itu rindu, ingin tahu lagi itu sudah joyfulnya udah dapet sudah. Ayo saya tanya siapa yang di kelasnya kalau gurunya nggak masuk anak-anak seneng. Coba dites pura-pura sakit gitu. Terus anak-anaknya ketawa apa enggak? Suruh 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 guru lain masuk dulu ke kelas lah. Halo anak-anak, aduh mohon maaf pagi ini Bu Yuni tidak bisa masuk. Itu anak-anak pada hore apa pada nangis? Nah kalau anak-anak nangis, ya itu Anda dirindukan banget itu. Pak kalau Bu Guru Ria saya yakin anaknya kalau ditanyain, Bu Guru Ria hari ini absen, ada apa tugas dari kantor, dari dinas, harus ke Surabaya. Ah, pada semua, wah kalau gitu itu Bu Ria dirindukan. Tapi kalau dia bilang hore, nah udah. Kenapa saya waktu mau cuti? Mau cuti, Dites ya. ya cuti hamil kan. Ya itu Hmm. terus pernah kok saya share gitu. Jadi anak-anak itu nangis gitu. Ya Ya, saya ikutan nangis. Jadi kan beberapa bulan kan saya 3 tinggal. bulan loh. Iya, 3 bulan saya tinggal. Terus akhirnya saya video gitu kan. Mereka itu nangis gitu. Saya pamit untuk
Buria cuti nanti digantikan sama Bu ini gitu. Terus akhirnya mereka nangis terus waktu saya itu bikin surat gitu Pak. Gitu. Hmm. Gitu. Terus Ya, kemarin ya kalau ada kayak pelatihan gitu kan. Saya ada ya ninggalin kelas gitu. Bu, dia kok nggak masuk lagi sih, Bu? Gitu. Bu, ayo Bu, kita praktek lagi. Lah, ini tadi kan ya udah praktek sih gitu saya. Oke, Bu. Ya awal ini loh sih praktek kalian. Saya barusan selesai gitu. Saya udah ngajak praktek lagi. Mau praktek apa lagi gitu. ya itu indikator Bapak Ibu. Berarti Anda sudah apa istilahnya? Sudah terverifikasi bahwa Anda guru yang dirindukan. Itu makna dari joyful. Joyful itu bukan bermain senang, tapi sebenarnya poin dari joyful itu adalah anak-anak merindukan, ya. Karena dia senang, maka dia merindukan untuk terjadi lagi. Gitu. Jadi sudah dapat dia, mindfulnya sudah dapat, meaningfulnya dapat, ya joyful dia besok nagih lagi gitu. Kalau nggak ada gurunya nangis, nah itu sudah selesai, Bapak Ibu udah juara sudah itu sudah. Bu Yuni kan pasti udah begitu juga. Ayo maaf Bu Yuni lagi cuti hamil gitu. Hore punya adik baru. Ya nggak begitu juga. Baik Bapak Ibu itu saya tidak menyimpulkan tapi saya coba tadi di diskusi ini mau ngomong bahwa ini loh banyak hal yang sudah Bapak Ibu bisa pelajari. Sebenarnya Unggul Akademi itu maunya begitu gitu ya. Jadi maaf Bu Yuni saya harus cerita, Bu Ria saya harus cerita. Di grup kita tuh masih ada guru-guru yang tidak seperti kayak Bu Ria ya yang jadi yang tidak bisa masuk Zoom udah nangis gitu ya. Yang apa eh, tidak bisa masuk ke LMS udah bingung gitu ya. Jadi apa fighting spirit gitu ya, fighting spirit. Padahal sebenarnya aplikasinya nggak apa-apa. Kalau aplikasinya jelek atau sulit ya pasti nggak ada yang bisa masuk kan gitu. Nah ini separuh Bu Yuni aja bisa masuk dengan gampang. Oh yang ada yang nggak bisa gitu ya. Paling gampang memang nyalain panitia kan. Panitia ini gimana? Gitu Bapak Ibu ya. Jadi eh, belajar dari semangatnya Bu Ria ya. Dunia internet sudah memberikan banyak ilmu pengetahuan dari orang-orang baik hati yang mau berbagi ilmu. Termasuk di SLCC sendiri ada YouTube-nya PGRI SLCC Jawa Timur itu Bu Ria. Saya dulu di Jawa Timur Bu Ria memang. Jadi ketua SLCC Jawa Timur cuman baru tahun lalu pindah ke PB. Itu banyak video tentang guru-guru yang berbagi. Ya cuman ya habis acara ya sudah nggak dilihat lagi Bu Guru ya. Ya karena memang kami yang mengupload, yang berbicara tidak tahu kalau videonya masih tinggal. Tapi Bapak Ibu silahkan dilihat ya video-video banyak di PGRI itu, PGRI SLCC, Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan itu ada semua itu. Searching aja di YouTube. Tulis saja SLCC PGRI. Ya, keluar banyak itu, macam-macam dari mana. PGRI SLCC, SLCC PGRI. Itu banyak tuh video-video berbagi ya. Kayak Bu Ria begini. Kalau Bu Guru Ria karena masih muda ya, tapi jangan sekali lagi lihat umurnya ya. Dia punya TikTok, punya YouTube, punya IG gitu. Ya semua orang bisa lah bikin nanti diajarin deh kapan-kapan ya punya bagaimana bikin akun di TikTok, bagaimana bikin akun di IG. Sebenarnya bukan punya akun sih, tapi bagaimana mengelola. Ya nggak Bu Guru Ria? Jadi dari acara Betul. ini saya tertariknya Bu Guru Ria itu bukan hanya bisa tapi artistiknya dapet ya. Bikin judul, bikin ini, judulnya pakai Canva, fontnya pilih fontnya seperti ini. Bagus banget gitu. Komplit lah Bu Guru Ria ini. Jadi nggak cuma jadi penikmat sosial media aja gitu. Jadi Hmm, kita bisa produktif lewat sosial media gitu. Nggak cuma setuju. scroll 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 gitu doang kan gitu. Tapi Betul. kita bisa memanfaatkan sosial media untuk kita bisa bikin diri kita produktif gitu. Dan rezeki ada aja kan? Ya, betul banget. Iya. Awalnya, awalnya gini sih, Mbak James. Awalnya saya dulu itu rekam pembelajaran di kelas itu buat untuk wali kelas, wali murid aja. Saya share Hmm. eh, di grup WA gitu. Kemudian numpuklah di galeri.
Ya cobalah saya edit gitu, saya upload lah pertama di TikTok, kemudian saya mirror ke Instagram. Dari situ kok ternyata rame, banyak yang pengen nerapin juga gitu. Nah akhirnya keterusan gitu. Hmm, Karena punya rasa apa ya, kepuasan tersendiri kalau ide-ide kita itu bisa ditiru sama orang iya, lain, bisa diterima orang dipakai lain. dia gitu. Pernah juga sampai ada yang DM karena dia itu bikin sebuah MPI multimedia interaktif, belajarnya itu dari YouTube saya gitu. Juara 3 di kabupatennya gitu. Hmm, Oh, saya tuh jadinya ngerasa oh seneng gitu. terharu ya. Iya, terharu. Oh, jadi dari video yang saya bagikan bisa banyak manfaatnya buat orang lain Hmm. gitu. Acara ini juga ada hikmahnya buat teman-teman yang dengar. Dan saya mau berbagi rezeki ke Ria. Bu Guru Ria itu sekarang itu tiap tahun saya bukan saya sih PGRI. PGRI dengan Eser tuh selalu bikin lomba loh Bu Guru Ria untuk guru kreatif dan sekolah sekolah smart school dan guru kreatif. Bu Guru Ria daftar nanti saya WA ya. Itu apa yang Bu Guru Ria lakukan itu menurut saya sudah layak menang sih harus. Hadiahnya lumayan loh laptop terbaru untuk guru ya. AGP itu tah, Pak? Wah, KP itu lomba. Iya, itu lomba. Kalau Oh, ini kirain. Acer Smart School Award. Oh, iya, 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 pernah tahu, pernah tahu. Heeh. Ah, daftar ya. Iya, iya. Nanti saya japri. Panitianya saya juga kok, Bu Guru ya. Di balik layar itu ya saya juga. Jadi tahun 2021 Acer Indonesia mencari ide acara. Pandemi kan waktu itu. Nggak sengaja ketemu saya, entah gimana ceritanya, saya nggak tahu juga. Tapi dapat aja. Pak J minta ngobrol-ngobrol. Nah, udah jadilah asa itu. Dan kami sudah memberi hadiah berapa puluh guru dan berapa puluh sekolah. Kalau sekolahnya itu dapat hadiah ruang kelasnya direnov, Bu Rian. Ya, gurunya apa? Bukan uang, tapi kelasnya direno, dicat kayak sekolah kelas masa depan. Dikasih LCD, dikasih layar sentuh. Jadi Bu Rian tuh kalau ya saya nggak tahu sekolahnya layak nggak ya, tapi harus kalau itu tuh sekolah sih itu dapat layar sentuh, bukan TV ya, tapi sensor. Gitu. Jadi kalau dipegang gitu sensornya bisa seperti ya seperti TV lah, tapi bukan TV, papan tulis tapi di atasnya ditempelin sensor. Jadi sensornya membaca koordinat gitu. Kalau itu murah meriah dan bagus di kelas-kelas yang tidak perlu AC ya. Jadi bu gurunya daftar ya, nanti saya Siap, insya forward. Allah. Siap. Saya Eh, untuk lini masanya terakhir kapan nih, Pak? 30 Oktober Oh, 30 Oktober. masih Nyerah ada waktu, aja. masih ada waktu. Atau. Bantu di tag ya Bu Guru Ria, link YouTube IG-nya Acer Smart Oh, School iya, iya. Award. Iya. Kali ada teman-temannya Bu Guru Pernah Ria tahu yang tahun kemarin, tapi belum sempat untuk daftar waktunya. Acer Smart School Award. Ya. Mm. Jadi ASA, Acer Smart School Itu Award. ada yang tahu tuh, Pak, di komen. Ada yang tahu itu. Nggak nanya Eh, itu, tanda tanya nanya. ya, oh iya. Kirain udah pernah ikut. Hmm. Ya, oke Hmm. ya, Bapak Ibu Guru. Jadi ya rajin-rajin berbagilah. Katanya kan berkah. Kalau kita mau berbagi itu semua adalah berkah. Ya kayak saya begini ya berkahnya banyak karena saya bukan bukan untuk saya tidak bikin konten untuk saya, tetapi saya mengajak orang lain untuk berbagi. Ya tetap saya juga dapat berkah. Ya jadi sama Bu Bapak Ibu Guru juga jangan pelit. Teman-temannya dibantu ya kayak Bu Guru ya tanya Instagramnya kontennya semua dulu awalnya karena membantu orang, ya kan? Jadinya dapat punya IG, punya ini segala macam. Jadi saya pikir dari awal Bu Guru Ria sudah bikin punya itu ternyata awalnya karena untuk wali murid dan sekarang ternyata senang diterus-terusin. Ya sama kayak saya. Saya nggak membuat konten, tapi saya memanggil orang seperti Bu Guru Ria, panggil siapa lagi, kontennya saya kumpulin, kita diskusi, ngobrol, ngundang orang lain, gitu kan? Ternyata ngumpulin orang jadi pekerjaan juga Bu Guru Ria. Esther mau panggil saya tuh karena saya acara-acara saya selalu diikuti ribuan orang gitu. Jadi bukan 10 20 tapi ribuan orang.
ada yang ngejar gitu kan, Pak, acara sama saya dong. Ya, cari cari apa namanya, endorser, cari endorser. Begitu Bapak Ibu, ayo komen pertanyaan sekarang. Selain chat, mau ngobrol silakan. Salah terasa satu aja, sudah selesai. Ini kita mau sudah malam ini. Tapi malam yang indah jadinya nggak ngantuk ya, kepo ya. Bapak Ibu banyak kepo. Ayo Bapak Ibu sudah nggak ada? Sudah puas atau lemes? Puas atau lemes? Bu Guru Ria terima kasih ya. Malam ini sudah berbagi cerita. Ya. Jadi Bapak Ibu tujuan acara ini Bapak Ibu sudah melihat dari sosok Bu Guru Ria ya. Maksud saya apa yang PGRI ingin lakukan, apa yang Unggul Akademi ingin harapkan dari Bapak Ibu, outcome-nya ya inilah Bu Guru Ria, samplingnya. Kalau ibarat produk itu inilah contohnya gitu ya. Jadi apa? Daminya, tapi dami yang hidup ya, bukan dami yang mati. Inilah sosok guru unggul yang kita harapkan. Bu Yuni juga sama, ternyata sefrekuensi. Bu Yuni juga ternyata luar biasa kreatif. Dan saya yakin di ruangan di balik layar ini juga ada lah, cuman malu untuk ngomong. Lagi sudah istilahnya apa? Sudah nyaman itu tinggal kepala sudah di atas bantal mungkin. Atau sedang bekerja mengoreksi nilai atau laporan segala macam. Saya yakin masih banyak yang di ruang sana, di sebelah ruangan kita ini, yang juga seperti Bu Guru Ria. Ya, jadi terima kasih Bapak Ibu atas semua kontribusi, pertanyaan, komentar, suara dari Bu Yuni, yang Bu Kartika, yang juga menjustifikasi bahwa kapan lagi kita bisa seperti ini kalau kita tidak dari kita sendiri ya, berani mencoba, jangan takut gagal. Itu pesan dari Bu Guru Ria. Terima kasih sekali lagi Bu Guru Ria. Mana hatinya lagi dong buat saya sama Bu Guru Ria agar rekamannya nanti kalau ditonton enak gitu ya, banyak hati yang lewat, banyak jempol yang terangkat ya, sehingga malam ini menjadi malam yang indah buat saya, Bu Guru Ria dan Anda semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Guru Ria, terima kasih waktunya. Waalaikumsalam Untuk warahmatullahi semua teman-teman, Bu Guru semangat ya. Kita lanjut terus belajar ya, jangan berhenti untuk belajar. Selamat Waalaikumsalam. malam. Kak Jemburia, terima kasih Selamat ilmunya. malam. Inge, sama-sama Bu Yuni. Saya tunggu 5 menit chatnya biar jalan dulu. Bu Guru Ria kalau mau ninggalin monggo, silakan. Hati-hati di jalan ya. Selamat sampai di rumah. Salam buat keluarga di sana dan teman-teman yang ada di belakang. Ya, lanjut perjalanan pulang nih, Pak. Iya, udah malam, hati-hati.